Imam Syafi'i itu pernah mengatakan pentingnya orang itu melakukan perjalanan. Kata beliau, "Tagharrab 'anil awtani fi talabil 'ula." Kata beliau, pergilah dari negerimu untuk menggapai kemuliaan. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan pentingnya orang itu melakukan perjalanan. Kata beliau, "Tagharrab 'anil awtani fi talabil 'ula." Kata beliau, pergilah dari negerimu untuk menggapai kemuliaan. Kalau mau ingin merubah diri kita, ya kan, jangan ngendor di rumah saja. Ya. Jangan hanya diam, gitu ya. Kalau ingin berubah, makanya sahabat Nabi SAW itu tidak ada yang meninggal di kota kelahirannya, itu tidak ada, gitu ya. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW namanya Sa'ad, tapi bukan Sa'ad bin Waqqas, ya kan? Dan itu termasuk orang yang disedihkan oleh Nabi SAW karena dia harus meninggal di kota kelahirannya. Dia berangkat dari Mekah, hijrah ke Madinah, balik lagi ke Mekah, meninggal di Mekah. Termasuk orang yang ketika meninggal Rasulullah SAW berbela-sungkawa. Ada dua saat, yang satu Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia haji wada itu ya sakit, kemudian dijenguk oleh Nabi SAW. Ditengok, kemudian dia minta nasihat kepada Nabi SAW karena dia sakit parah, ya kan? Nah, ceritanya dia ingin menginfakkan seluruh hartanya, separuh dari hartanya. Kenapa? Karena tidak ada yang mewarisi hartanya itu kecuali hanya satu orang putrinya. Kata Nabi SAW, tidak boleh, ya kan? Separuh tidak boleh. Ya. Gimana kalau 2/3? Nah, 2/3 apalagi tidak boleh. Ya kan? Gimana kalau 1/3? Nah, 1/3 itu banyak. Ya kan? Boleh kalau begitu, tapi itu sudah banyak itu. Nah, itu diantara nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu menyampaikan keluhannya. Nah, diantara keluhannya itu adalah, ya Rasulullah, tolong, ya kan, doakan supaya saya tidak meninggal di Madinah atau di Mekah. Oh enggak, ya kan? Kamu tidak akan meninggal di di Mekah, ya kan? Kamu akan hidup, bahkan nggak mati segera kok, kayak gitu, ya kan? Sampai, ya kan, orang-orang Muslim itu mendapatkan manfaat yang besar dari kamu, dan orang-orang kafir itu mengalami kehinaan karenamu. Makanya sampai beliau itu meninggal setelah para sahabat Nabi SAW itu membebaskan banyak hutang, di antaranya adalah Persia dalam perang Qadisiyah. Nah, di akhir nasihat itu Rasulullah SAW, ya kan, menyatakan bersedih. Kenapa bersedih? Karena ada salah seorang sahabatnya, ya kan, yang pergi dari Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, balik lagi ke Mekah, meninggal di Mekah. Jadi kata Imam Syafi'i, "Tagharrab 'anil awtani fi talabil 'ula." Pergilah dari kampung halaman, dari negerimu, ya kan, untuk menggapai kemuliaan. Maksudnya kalau ingin berubah, ya kan, ya, jangan berdiam diri saja di rumah. Wasafir fafil asfari khonsu fawaidi. Lakukanlah perjalanan, lakukanlah safar. Karena dalam safar itu terdapat 5 faedah paling tidak, kata beliau. Tafarrujul hammi, yang pertama adalah hilangnya kesumpekan. Waqtisabu ma'isyatin, dan memperoleh penghidupan, mencari rezeki. Wa ilmun, dan memperoleh ilmu. Jadi kalau mau belajar jangan di rumah saja, ya kan? Kan sudah ada YouTube, tinggal tinggal pencet aja kan. Beda, berarti guru kita
YouTube. Wa adabun, dan adab, etika. Wa suhbatu majidin, dan juga teman yang mulia, yang baik, yang bisa mendatangkan kemuliaan pada diri kita. Di safar itu, ya kan, di antara faedahnya apa? Bisa menghilangkan kesumpahan kita, kejenuhan kita. Namanya hidup kan pasti kan, rumah saja kan pasti bosan, ya kan? Ngedon asal di tempat kejenuh juga, ya kan? Ya kalau kita seperti kita aja, setiap hari makan tempe aja, ya kan? Pasti ingin yang lain kan? Nah, apalagi kalau orang itu diam saja, nggak enak, ya kan? Pasti ingin, ya ingin bergerak lah, keluar lah, ya kan? Makanya kalau itu kita lagi sumpah di rumah, ya keluar, lihat-lihat apalah, ya kan? Pergi kemana? Maka kesumpekan itu akan bisa kita lakukan refreshing bahasa kita, ya. Yang kedua juga dalam rangka untuk mencari rezeki. Kadang-kadang orang ingin melakukan perjalanan karena untuk mencari rezeki. Di surat Al-Mulk ayat 15 itu Allah katakan, "Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan." Allah telah menjadikan bumi itu mudah untuk dijangkau, mudah untuk dijelajahi. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah, ya kan? Bumi itu, semua tempat yang ada di bumi kalau bisa kamu jelajahi, ya kan? Boleh dengan berjalan kaki, boleh pakai sepeda, boleh pakai motor, boleh pakai mobil, boleh pakai pesawat, pakai apa saja, ya kan? Apalagi fasilitas itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bisa dijangkau. Dulu yang tidak bisa kita jangkau, hari ini bisa kita jangkau. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah dari rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi nusyur, tapi ingat, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergerak itu penting untuk mengubah nasib kita. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la razaqakumullah. Allah pasti memberikan rezeki. Itu syaratnya. Ya kan? Syaratnya tirulah burung, kata Nabi SAW. Apa yang dilakukan burung? Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Dia harus bergerak keluar dari sarangnya, keluar, pergi pagi-pagi, pulang pagi-pagi, keluarnya dalam keadaan apa? Lapar. Tapi sore hari pulang sudah dalam keadaan kenyang. Jadi bergerak itu penting, ya kan? Berpindah tempat. Kemudian yang ketiga tadi kata Imam Syafi'i apa? Mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita baru keluar, ya kan, melakukan perjalanan, ya kan, itu kita akan mendapatkan pengetahuan baru. Ya, pasti ada pengetahuan yang kita dapatkan. Apalagi kalau misalnya kita mengunjungi satu kampung, ada ilmu baru yang kita dapatkan. Termasuk apa? Adat kebiasaan, adat istiadat, dan segala macamnya. Dan itu kebiasaan para ulama salaf itu kalau melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu itu. Bahkan mereka kadang-kadang hanya untuk mendapatkan satu hadis itu melakukan perjalanan berbulan-bulan. Satu hadis itu perjalanan berbulan-bulan. Kemudian juga belajar adab. Kebiasaan orang itu beda-beda, adat istiadat orang itu berbeda-beda. Maka kita bisa belajar adab, belajar etika dengan melakukan perjalanan. Apalagi kalau misalnya kita bertemu di jalan itu, ketemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh.
apalagi kalau kita melakukan perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, dan ada adab-adab dan akhlak yang bisa kita contoh. Perjalanan juga bisa mempertemukan kita dengan teman baru. Berapa banyak kita mendapatkan teman dalam perjalanan? Kan tadinya nggak kenal ya kan, kemudian ya gara-gara mampir di apa tuh SPBU akhirnya jadi teman akrab, teman karib. Dan biasanya kalau orang itu sering melakukan perjalanan, ya biasanya koneksinya banyak, gitu ya. Wawasannya juga luas, bukan hanya koneksinya saja. Perjalanan itu juga sebenarnya bagi seorang mukmin itu adalah sarana untuk menambah iman. Sarana untuk menambah iman. Jika kita misalnya ke puncak atau ke perkampungan, orang Jakarta kan nggak pernah melihat apa itu keindahan alam misalnya kan, ya dilihat mobil semua, ya kan. Tapi yang namanya keindahan alam ciptaan asli dari Allah Subhanahu Wa Taala itu belum pernah disaksikan. Begitu dia menyaksikan, dia dulu segala macam dan keindahannya, subhanallah, dia berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ma khalaqta hadza batila, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di surat Al-Ankabut ayat 20 itu Allah katakan, qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Katakan wahai Muhammad, berjalanlah di muka bumi. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya melakukan perjalanan. Nah, di antaranya itu adalah untuk melihat kaifa bada'al khalq, bagaimana Allah memulai ciptaannya. Jagat raya ini yang luar biasa besarnya, bagaimana Allah memulai penciptaannya, membuat kita tafakur, melakukan tafakur alam, ya. Tsumma Allahu yunshi'u nash'atal akhirah. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakannya sekali lagi. Ya, mungkin hancur nanti, kemudian bagaimana Allah menciptakannya sekali lagi. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Sekarang ada gempa, kemarin ada tsunami misalnya, ya kan? Untuk memulihkan gampang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Safar itu juga menyehatkan badan, ya kan? Namanya refreshing, menyehatkan badan kita, ya, menghilangkan kemalasan kita. Kadang-kadang juga apa tuh, meningkatkan nafsu makan kan? Makanya kalau kita bepergian cari kulinernya di mana kan gitu, ya kan? Pasti hafal itu, apalagi ibu-ibu kan. Nanti kalau ke sana makan di sana, ya kan? Pasti hafal itu. Jadi ibarat air, orang diam, kalau diam itu justru mendatangkan penyakit. Kalau bergerak itu menyehatkan, gitu ya. Makanya kalau kita apa tuh jenuh, ya kan, sumpah, ya jalan-jalan, refreshing, itu bisa menyehatkan badan. Makanya di dalam Islam itu banyak ibadah yang disyariatkan itu dengan gerak. Banyak kan? Apa misalnya? Sholat kan dengan gerak. Haji kan, ada tawaf, ada sa'i, ya kan. Nah, banyak perjalanan, makanya Bapak itu ibadah fisik yang luar biasa itu haji itu. Makanya bahasanya ada manis tato'a ilaihi sabila, ya kan. Jadi wajib tapi bagi yang mampu melakukan perjalanan karena butuh kekuatan fisik, ya kan. Apalagi silaturahim, ya kan, mengantar jenazah. Mengantar jenazah kan nggak mungkin apa itu di rumah saja kan, dia harus ikut. Ya, namanya mengantar jenazah masa di rumah saja, dia harus ikut ke pemakaman, ya kan. Sholat berjamaah laki-laki di masjid, ya harus ke masjid jalan, ya kan. Di samping apa itu setiap langkahnya itu ada nilai kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga menyehatkan kita, dan masih banyak. Sampai wudu, mandi saja harus bergerak, gitu.
harus bergerak, tidak bergerak kecuali dimatikan. Masih banyak ya manfaat safar ini. Kenapa kita melakukan safar? Ya banyak apa itu manfaatnya. Makanya hampir tidak ada manusia itu yang tidak melakukan perjalanan.